Buatan impian, buatan neng berjalannya waktu kok cuma ini yang bisa kita jalani macam itu. Terpaksa kita terjun. Rumiyin nggih, cita-citane niku nggih dados tiyang sukses lah semacam itu. Ya gimana ya? Yang paling berat itu waktu anak sekolah. Nah, biayanya mahal itu. Jangan lupa sedekah sama anak yatim macam itu. Waktu kita susah. Hari Sabtu macam ini memberikan upah karyawan 9 juta lah. Waktu itu saya cuma punya 400. Akhirnya saya ambil yang 200 saya kasih anak yatim. Tapi alhamdulillah imbasnya hari Sabtu bakul orang Batu itu kesini beli cobek waktu itu. Dilipatkan ganda. Sebab itu kasihan sama anak saya. Tapi alhamdulillah keinginan dia sekarang sudah bukannya berhasil belum, tapi sudah setengah. Saya sudah bangga deh. Silakan duduk, Pak. Oke. Dukun Pak Mawarto sehat. Alhamdulillah sehat. Healingnya nggih teng kolam. Ngopi-ngopi mboten remen nggih. Nggih. Boten. Awalnya nggih jam 7:30. Ngantos mangke 11:30 rehat. Jam 1 kerja lagi sampai pukul 4 sore. Itu buat bikin penggrajian cobek batu macam ini. Bahannya juga macam batu macam ini. Habis itu dipotong-potong, dibelah-belah tipis-tipis. Habis itu dibikin bundar macam itu. Habis itu dibubut. Prosesnya banyak. Satu cobek itu maksimal ya 10-an menit lah. Tergantung besar kecilnya. Nggih, pripun nggih? Maksudnya nggih, buatan impian, buatan neng berjalannya waktu kok cuma ini yang bisa kita jalani macam itu. Terpaksa kita terjun. Rumiyin nggih, cita-citane niku nggih dados tiyang sukses lah semacam itu. Nggih ngeten maksudnya dalam rumah tangga saged nyukupi keluarga, sukses. Menyekolahkan anak macam itulah. 2001 mulai. Waktu itu saya usia berapa itu? 24 sangat. Awalnya saya bikin anak cobeknya itu yang ikut abang saya. Terus habis itu saya bikin sendiri macam itu. Pelan-pelan bikin sendiri. Itu sampai ada 1 tahun lebih. Saya dulu awalnya itu ikut gali di gunung-gunung cari batu ini di daerah Pakis Rejo. Itu lama. Dulu itu saya merantau di Malaysia lah dulu. Awal mulanya niku kula alit niku no ngluroni watu elit-elit ngaten niki. Saking hutan sini diketok-ketok bikin itu loh, cor itu loh. Awalnya macam saya masih kecil macam itu, bawa cikrak macam itu dikumpulkan, nanti ketok-ketok, lalu bikin cor buat bangunan itu. Yang mengaruhi sampai saya bekerja keras itu bini saya, itu menyupport terus. Habis saya ikut kakak saya bikin sendiri, lekas maju-maju. Habis itu cobek batu saya itu banyak, satu rumah itu penuh. Saya ndak punya bakul lah penak ngomong itu, pembeli ndak punya. Habis itu istri saya kasih, "Mas, coba keluar." Habis itu saya keluar bawa cobek batu 30 biji. Saya naik motor itu ke Batu, Malang. Saya cuma bawa 30 biji cobek sama kartu nama. Sampai Blitar saya jual yang 25. Saya bawa 5 biji ke Malang dengan Batu keliling naik motor itu. Habis itu saya kasih tiap pasar itu saya kasih
kartu nama 111. Di Songgoriti Batu itu ada pembeli nelpon saya, waktu itu saya sudah pulang, tanya berapa satu per biji cobeknya macam itu. Habis itu saya jawab ukuran segini. Sekarang ada kah? Belum ada, 1 minggu lagi. Padahal di gudang saya itu penuh. 1 minggu saya kabari sana Batu ada, dia ke sini. Waktu itu ukuran 20 cm itu per bijinya 7.000 waktu itu. 7.000 rupiah. Terus waktu itu ya modal habis, jatuh. Anak saya masih 1 kecil, kelas TK kecil. Istri saya mau berangkat ke Taiwan, cari modal dulu. Istri saya itu menyupport, dana habis, modal habis, pergi ke Taiwan. Selama 3 tahun, alhamdulillah istri saya dapat uang, bisa berjalan lagi. Ya gimana ya, yang paling berat itu waktu anak sekolah. Nah, biayanya mahal itu. Itu anak saya waktu itu mau kuliah, mau kedokteran di UM Surabaya sekarang. Ya bukannya ndak mampu, ndak. Cuma support. Istri saya itu menyupport saya terus. Selagi sehat saya bisa, macam itu aja. Usaha-usaha terus. Dengan anak saya itu punya pendirian sekolah kuat, alhamdulillah bisa masuk macam itu. Ya berkat support istri saya itulah intinya. Semuanya full dari cobek batu, terus sama itu saya punya kolam grameh sama lele, sama paten sikit. Alhamdulillah buatan pernah, selagi sehat berusaha terus. Alasan intinya kalau anak sukses itu orang tua ikut senang macam itulah. Orang tua bekerja sampai banting tulang itu cuma mencarikan anak aja. Ya waktu momen yang kan ya kumpul-kumpul bergurau sama anak 2 sama istri, itu momen yang paling ya alhamdulillah bahagia sangat. Sakit ketampi teng beriku. Tapi prosesnya masih lama. Saya itu merasa bangga, anak itu mandiri. Saya percaya sama anak saya, itu melamar sekolah itu ke Malang 2 kali, Surabaya 2 kali, Jogja 2 kali, Semarang 2 kali, Lamongan 2 kali, sendiri. Tidak ada yang ngantar orang tua, tidak ada yang ngantar. Naik sepur, saya terharu itu. Anak saya itu. Main sama anak itu, dia masih kecil, kan ikut saya terus, ibunya ke Taiwan. Sebab itu kasihan sama anak saya. Masih kecil sudah rajin nyapu-nyapu, cuci baju sendiri. Tapi alhamdulillah keinginan dia sekarang sudah, bukannya berhasil belum, tapi sudah setengah. Saya sudah bangga deh. Pokoknya sekolah yang benar-benar dia inginkan supaya dia tercapai cita-citanya, macam itu aja. Sama jaga kesehatan. Ya pada saat macam ini anak sudah bisa terjun masuk universitas itu, saya sudah bangga. Padahal masuk universitas macam itu sulit sekali. Ya apa ya, bagi kawan-kawan yang berusaha sekuat mungkin, jangan mudah menyerah lah, macam itu aja. Intinya kita saling percaya sama keluarga, saling menyupport. Jangan lupa sedekah sama anak yatim macam itu. Waktu kita susah, itu dulu setiap hari Sabtu macam ini kita memberikan upah karyawan 9 juta lah. Waktu itu saya cuma punya 400. Istri saya itu menyupport, Mas, apa disodakoh nih anak yatim sing separuh. Akhirnya saya ambil yang 200 saya kasih anak yatim. Tapi alhamdulillah imbasnya waktu malam Jumat saya kasih 50 bikin anak yatim itu. Hari Sabtu bakul orang Batu itu kesini beli cobek waktu itu. Dilipatkan ganda waktu kita sisa. Waktu itu pikiran kayak ndak masuk akal. Orang susah kok mandar sedekah. Saya keliling satu kampung sini yang
anak yatim yang mana-mana malam Jumat saya kasih, saya lus-lus kepalanya macam ini. Yes, besoknya yaitu imbal baliknya dari terus berlanjut. Kita tidak lupa sedekah setiap malam sampai sekarang. Malam Jumat itu sama anak yatim. Jangan lupa waktu kita susah lah. Jangan lupa sedekah. Nanti dilipatkan ganda sama Gusti Allah. Nah, itu berkat istri saya. Manajemennya bagus. Kalau saya bagian di lapangan, ya bikin sendiri sama beli. Tergantung yang bikin. Kalau yang bikin banyak ya dapat produksi banyak. Kalau orang satu minimal ya dapat 40 biji, 50 biji. Ukuran sedang kecil macam ini. Itu yang bikin cobek, saya itu yang di luar ada 10 orang. Kalau di sini cuma membelah, memotong-motong macam ini. Ya alhamdulillah mampu. Tapi kalau enggak mampu ya beli di tetangga-tetangga yang bikin-bikin itu. Ukuran diameter 16 cm itu kira-kira ya 7,5 sekarang. Diameter 40 itu 90.000. Dulu itu geraji macam bola batu cuma satu. Bikin anak cobek itu cuma satu. Terus akhirnya ada perkembangan, bikin lagi macam itu. Lebih enak bikin pengusaha cobek kecil-kecilan macam inilah. Di negeri perantau itu susah. Susah-susah di Indonesia lebih susah di sana. Kalau risikonya berat di sana, itu ada, kalau di bangunan itu ada 30 tingkat, itu ngeri. Di atas itu lebih enak di Jawa. Usaha kecil-kecilan, intinya kita bersyukur lah kecil-kecilan. Ya kalau saya ya lebih maju lagi, lebih menjangkau ke luar. Sekarang cuma di lokal aja, mudah-mudahan bisa terjangkau ya negara mana yang membutuhkan. Nah, susahnya ya cuma kalau bahan bakunya aja. Kalau bahan baku tidak ada, yang susah macam itu. Itu karyawan semua tidak kerja, kasihan macam itu aja. Ya beralih di ikan, ada sampingan. Saya pun juga tani di sawah, bertahan hidup. Ada 5 kotak. Luas itu 30 kali 14 meter. Nah, mudah-mudahan usaha saya ini terus berlanjut, terus lancar. Dan cuma macam itulah, sederhana. Cobek Batu Pak Suroso. Alamatnya Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.